Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sing Fasyang Sutra Teratai episode 121. Menapaki jalan kebodian agung, menjalani praktik pembinaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Segala gerak-gerik, baik dia maupun aktivitas kita, tidak satupun yang bukan merupakan perwujudan dari Dharma. Pada masa Buddha masih hidup, suatu hari saat beliau berada di hutan bambu di Rajagraha, beliau diundang untuk memasuki kota. Di dalam kota tersebut, beliau membabarkan Dharma kepada banyak orang. Ketika tiba waktunya untuk meninggalkan kota, beliau bertemu dengan seorang penggembala sapi yang memegang sebuah cambuk di tangannya. Saat penggembala itu berteriak dan mengangkat cambuknya, seluruh kawanan sapi itu pun mulai bergerak maju. Melihat kawanan sapi tersebut, mereka hanya mengikuti perintah orang tersebut dan terus bergerak maju. Saat mereka bergerak maju, sapi-sapi itu saling menyeruduk dan berkelahi satu sama lain, sehingga beberapa di antaranya mengeluarkan suara keras. Begitulah perilaku kawanan sapi besar tersebut. Buddha berjalan di tepi jalan dan melihat pemandangan itu dengan perasaan terharu dan prihatin. Tanpa sadar, beliau pun berkata, manusia dan semua makhluk hidup sungguh berada dalam kebingungan dan ketidaksadaran. Beliau pun menghela napas panjang, kemudian bergerak maju, melanjutkan perjalanan kembali ke Wihara Cetawana. Setibanya di Wihara Cetawana, beliau membasuh tangan dan kakinya lalu duduk dengan tenang bersemedi. Ananda melihat bahwa Buddha tampaknya memiliki sesuatu di dalam pikirannya, seolah ada hal yang ingin beliau sampaikan. Jadi dia menunggu Buddha keluar dari kondisi samadhi. Ananda memberi hormat dan bersujud kepada Buddha dan berkata, Buddha, ketika Anda meninggalkan kota, Buddha melihat sekumpulan sapi itu dan Buddha tampaknya memiliki masalah dalam hati. Adanya prihatin, Buddha pasti mempunyai dharma untuk diajarkan kepada kami semua. Buddha menghela napas dan berkata, Ananda, kamu juga melihat sekumpulan sapi itu benar? Ananda berkata, ada. Buddha berkata, kamu melihat sapi-sapi ini digiring oleh penggembala keluar kota, di ladang yang terbuka untuk merumput. Itu disebut menggembalakan sapi, menggiring sapi untuk makan rumput. Pada sore hari, dia menggiring sapi-sapi ini kembali. Apakah kamu melihat sapi-sapi ini? Mereka sudah makan sangat kenyang, minum air dan makan rumput hingga kenyang. Namun mereka masih mendengarkan panggilan penggembala. Mereka mengikutinya kemana dia pergi. Di dalam kumpulan sapi-sapi ini, sesama sapi juga akan berkelahi. Beberapa sapi mengeluarkan suara. Apakah itu suara sedih atau gembira? Lihat jumlah nyawa sapi dalam kumpulan itu berkurang dari hari ke hari, dan kumpulan sapi-sapi itu tidak menyadarinya. Namun manusia sama saja, baik orang yang membunuh, baik orang yang memelihara. Sekalipun mereka memiliki sangat banyak harta, tetaplah sama. Berkah mereka juga terus berkurang, bahkan karma sehari-hari terus bertambah. Dia juga tidak merasa dan tidak tahu. Ini adalah sikap para makhluk yang sangat disesali, berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan menderita seperti ini, dan tidak menyadarinya. Hanya melihat yang di depan mata sangat berpandangan sempit, hanya melihat kehidupan di depan mata. Kehidupan yang sungguh memprihatinkan ini akan sampai kapan? Baru benar-benar bisa tersadarkan. Buddha kali ini menggunakan penggembala sapi, menjelaskan sikap sapi saat mau masuk ke kota. Dengan sedih mengatakan bahwa para makhluk dalam kehidupannya tidak sadar tentang hidup dan mati. Mereka mengakumulasi karma adalah di kondisi yang seperti demikian, kehidupan yang tidak sama. Manusia ada kehidupan manusia, sapi ada kehidupan sapi. Antara manusia dan sapi kondisinya berbeda, namun yang sama adalah kebodohan, benar-benar sangat penuh kebodohan. Kehidupan hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Ini adalah kebodohan. Maka itu saya sering mengatakan sebenarnya Dharma tidak perlu dicari terlalu jauh atau terlalu dalam. Justru seharusnya dapat kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu sering disebut 3 aspek dan 4 fase dalam kehidupan kita. Apakah pernah terlepas dari bumi ini? Apakah kehidupan kita pernah terlepas dari semua materi di dunia benda?
Setiap hari yang kita hadapi, bukankah semuanya berada di dalam dunia benda, di tengah segala materi? Bahkan sekarang saat saya berbicara dengan kalian dan kalian duduk di depan saya, kalian juga tidak terlepas dari materi. Karena saat duduk di atas kepala kita ada atap, tubuh kita bertumpuh di lantai, dan kita bisa melihat saya serta mendengar suara. Semuanya juga bergantung pada bantuan berbagai unsur materi ini dan sebagainya. Manusia berada di dunia materi ini. Kita tidak meninggalkan benda material. Jadi segalanya yang kita miliki tidak terpisah dari hukum fisika, yaitu proses terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kapan kita pernah terpisah dari hal ini? Tidak pernah. Tetapi saat kita terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah, kita tidak menyadarinya. Tubuh kita sangat dekat terhubung dengan diri kita. Kapan tubuh kita menua atau kapan kita memburuk? Kapan ia memburuk? Ia berubah seiring kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Kita sendiri tidak menyadarinya. Inilah mengapa kita adalah makhluk hidup yang menyedihkan. Tidak dapat dengan baik mempertahankan arah kita. Jadi dalam kehidupan kita, setiap hari tidak terlepas dari 3 aspek dan 4 fase. 3 aspek dan 4 fase adalah tidak terpisahkan dari segala sesuatu. Benih artinya dapat menghasilkan kebijaksanaan yang dapat mengetahui perbedaan di antara segala benih. Dari jalan pencerahan disebut kebijaksanaan menyeluruh. Sarwata jana atau disebut kebijaksanaan dari pencerahan menakjubkan. Artinya mampu mencerahkan diri sendiri dan orang lain, sehingga praktik pencerahan menjadi sempurna. Juga disebut kebijaksanaan menyeluruh, sarwata jana. 3 aspek dan 4 fase ini adalah kebijaksanaan menyeluruh. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Segala sesuatu berarti seluruh alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, termasuk peristiwa, materi, semua dapat dipahami sepenuhnya. Inilah yang disebut kebijaksanaan menyeluruh, yaitu kebijaksanaan yang dapat mengetahui perbedaan di antara segala benih dari jalan pencerahan. Sudah sering mengatakan kepada semua orang bahwa kebijaksanaan adalah kemampuan membedakan. Bijaksana adalah kebijaksanaan yang setara. Belakangan ini kita sering juga mengatakan bahwa di era yang hebat ini kita harus mampu membedakan benar dan salah secara jelas. Ini disebut kebijaksanaan. Artinya kita menggunakan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seluk-beluk segala sesuatu, bagaimana terjadinya, apa penyebabnya. Hasil seperti apa yang dapat dicapai, bagaimana dampaknya di masa depan. Semua ini termasuk dalam kebijaksanaan menyeluruh. Kita harus mampu membedakan dan memahami segala perbedaan di antara segala benih dari jalan pencerahan. Kita sedang mempraktikkan jalan apa? Dalam mempraktikkan jalan, bagaimana melangkah di jalan tersebut? Apakah kita akan melangkah begitu melihat jalan yang lapang? Kita tidak mampu menghayati di ujung jalan tersebut apakah masih ada cabang jalan. Apakah di tengah jalan tersebut ada cabang jalan? Ketika kita sampai di persimpangan jalan, kita harus melanjutkan kemana? Mampukah kita menentukan pilihan? Ataupun kita melangkah di jalan yang sempit? Apakah akar kapasitas kecil, kebijaksanaan kecil ini akan terputus di tengah jalan? Kita tidak tahu. Jalan tengah, apakah saya telah menemukan sebuah jalan tengah yang tuntas, yang stabil, tidak melekat pada kekosongan ataupun keberadaan. Kita memiliki keberadaan yang menakjubkan. Kebijaksanaan yang dapat mengetahui segala benih dari jalan pencerahan secara tuntas. Kebijaksanaan menyeluruh. Kebijaksanaan menyeluruh yang dapat mengetahui benih jalan pencerahan yang demikian sangat dalam dan tuntas. Maka kebijaksanaan menyeluruh adalah untuk memahami arah tujuan dari pelatihan diri kita. Jalan yang akan kita lalui, kebijaksanaan menyeluruh, juga dapat disebut sebagai kebijaksanaan dari pencerahan menakjubkan. Sudah tiba pada pencerahan sempurna yang tiada tara. Kebijaksanaan yang halus dan menakjubkan yang paling tinggi. Kita harus bagaimana?
supaya dapat mencapai kebijaksanaan pencerahan yang menakjubkan, yaitu dengan mencerahkan diri sendiri, mencerahkan orang lain, dan praktik pencerahan yang sempurna, sehingga disebut merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh. Semoga semua orang dapat merealisasikannya. Buddha tidak ingin hanya diri sendiri yang tercerahkan dan mengerti. Dia bekerja keras di dunia dan dengan sangat rajin. Tak lain dan tak bukan karena demi semua orang, supaya dapat memahami dan mengerti dengan tuntas, membawa batin dan jalan bersatu bersama, sehingga melangkah maju dengan berani, berjalan di jalan bodhisattva yang agung ini. Inilah yang paling diharapkan oleh Buddha dan juga merupakan tujuan pelatihan diri kita. Cara pelatihan diri kita adalah dengan kita datang mendengar Dharma dan dapat menerima Dharma. Kita akhirnya mengubah membimbing diri kita sendiri. Dengan Dharma yang sama, kita dapat membimbing orang lain. Ini disebut bertekad membimbing orang lain. Akan tetapi membawa orang untuk membina diri sudah pasti tidak boleh menyimpang. Menggunakan cara duniawi, semua orang sedang membina diri. Jika kita menyimpang dari jalan yang benar, akan membuatnya menyimpang menuju jalan yang sesat. Ini berarti harus melihat apakah batin kita diisi oleh ajaran yang benar. Di atas telah kita jelaskan, mengajarkan ajaran benar, mengajarkan ajaran jalan kebenaran. Ini merupakan hal yang sangat penting. 4 kesunyataan, 12 nidana, dan 6 paramita. Meski pengajaran dari 3 kendaraan ini adalah berbeda, namun niat semula dari Bhagawan adalah tiada beda. Tak lain dan tak bukan adalah memungkinkan orang-orang untuk mencapai kebodian tiada tara dan merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh. Jadi tidak peduli apakah 4 kesunyataan mulia, 12 nidana ataupun 6 paramita, ini disebut ajaran 3 kendaraan. Buddha membabarkan Dharma sesuai dengan akar kapasitas. Meskipun pengajaran ketiga kendaraan memiliki perbedaan, tetapi Buddha, Sang Bhagawan, harapan mendasarnya tidak memiliki perbedaan. Membabarkan Dharma kepada satu orang, juga berharap dia bisa menerima, bisa memahami, bisa terbebaskan. Juga berharap agar dia bisa mengajar dan membimbing orang lain dengan Dharma ini. Terhadap satu orang, beliau juga memiliki harapan demikian. Terhadap banyak orang juga demikian. Jadi Sang Buddha memiliki niat mendasar yang sama. Tiada bedanya. Metode pengajarannya, harapannya terhadap semua makhluk hidup adalah berharap setiap makhluk hidup bisa benar-benar mengamati ke dalam diri hakiki diri, sifat semula dari diri kita sendiri, sehingga sifat Buddha yang sempurna dan terang bisa terwujud. Ini adalah harapan mendasar dari Buddha, sehingga tak lain dan tak bukan adalah memungkinkan orang-orang untuk mencapai kebodian tiada tara. Semua ini adalah berharap semua orang bisa mencapai kebodian tiada tara dan merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh. Ini adalah harapan mendasar dari Buddha. Kebijaksanaan menyeluruh ini seharusnya semua orang sudah paham setelah mendengarnya. Dharma dari 3 kendaraan ini dapat meringkas ajaran Buddha. Dharma dari 3 kendaraan ini dibagi sesuai kategori: kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Ini adalah dapat merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh, juga dapat dirangkum secara ringkas kalau Sravaka, Pratyeka Buddha dan Bodhisattva, para suciwan dari 3 kendaraan ini yang mendengarkan Dharma dari Buddha, pada akhirnya berhasil merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh, baik kendaraan kecil, menengah atau besar. Ketika mendengar Buddha dengan sabar dan tekun, membawarkannya kepada kita. Kita seharusnya juga dapat memahami, maka Manjushri berbicara dengan terampil. Ketika Bodhisattva Manjushri berada di tengah orang banyak, semua orang belum memahami percakapan antara Maitreya dan Manjushri. Bodhisattva Manjushri mengungkit, para Buddha yang berada pada masa lampau dan sekarang adalah sama. Membabarkan Dharma kepada para makhluk tidak terlepas dari 3 metode terampil. Manjushri berbicara dengan terampil, membuat para praktisi dari 2 kendaraan di dalam persamuan Dharma dapat berpikir sendiri bahwa selama 40 tahun sebelumnya mereka menyenangi ajaran kecil, melekat dan cenderung pada kekosongan. Ini mengecewakan harapan sejak lama dari Bhagawan yang ingin para makhluk merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh secara luas.
Maka Bodhisattva Manjusri menggambarkan demikian. Ya, inilah kebijaksanaan Manjusri yang membahas Buddha pada masa lampau dan sekarang secara terampil. Metode terampil untuk membimbing para makhluk. Maka praktisi dari dua kendaraan, seluruh ajaran dua kendaraan yang dibabarkan yakni Sravaka dan Pratyeka Buddha, mereka harus introspeksi diri sendiri. Introspeksi untuk melihat pada masa lampau Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Sekarang kembali membabarkan ajaran dari 6 paramita. Maka bagi yang sebelumnya bertekad kendaraan kecil harus introspeksi diri dan merenungkan dengan baik bahwa selama 40 tahun mereka masih berhenti dan menyenangi ajaran kecil. Menyenangi ajaran kecil adalah ajaran 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Di antara itu saja dan cenderung melekat pada kekosongan atau keberadaan. Di antara kosong dan ada, inilah ajaran kecil, mengecewakan harapan dasar utama bagawan, yaitu agar semua makhluk bisa mendapatkan kebijaksanaan menyeluruh. Maka para bodhisattva, kita semua selalu berada di tengah ajaran ini. Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya, mereka khawatir kita tidak paham, maka mengutip harapan dasar Buddha masa lampau dan Buddha masa kini dengan tujuan bagaimana mendidik para makhluk. Maka kita yang menerima ajaran, kita yang terima ajaran harus lebih bersungguh